Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik fisika statistik. Namun kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merumuskan Stefan Boltzmann, tentu saja dengan menggunakan rumus radiasi Planck yang telah kita jabarkan sebelumnya. Baik, sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan, adapun rumus radiasi Planck yang telah kita rumuskan sebelumnya adalah seperti terlihat pada layar monitor sobat-sobat fisika, di mana UF ini tentu saja kita sudah ketahui menyatakan sebagai kerapatan energi gelombang elektromagnetik ataupun radiasi di dalam rongga sebagai fungsi frekuensi. Nah, misalkan kita sebutnya bahwa rumus radiasi Planck ini adalah persamaan satu. Nah, tentu sesuai dengan topik pembahasan kita yaitu tentang bagaimana merumuskan hukum ataupun rumusan Stefan Boltzmann dengan menggunakan radiasi Planck. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita ingin menentukan berapa besarnya kerapatan energi tersebut. Oleh karena itu rumusan yang sesuai dengan pertanyaan itu adalah kita ingin menentukan besarnya kerapatan energi tentu dengan mengambil integrasi dari 0 tak berhingga untuk fungsi distribusi radiasi Planck ya, yaitu UF df, dan ini sudah menyatakan sebagai kerapatan energi total ya, radiasi benda hitam dalam rongga. Nah, setelah kita menentukan rumusan ini, maka langkah berikutnya maka UF/df ini yang kita harus gantikan dengan rumus radiasi Planck tersebut, yaitu sama dengan 8pi H ya, 8pi H, kemudian di sini ada F pangkat 3, kemudian di sini C pangkat 3 df per di sini HF per KT dikurang 1. Nah, misalkan ini adalah persamaan 2. Nah, apa yang kita harus lakukan terhadap persamaan 2? Maka kita akan mencoba menyederhanakan persamaan 2 tersebut dengan memisalkan. Jadi, kita misalkan X itu adalah HF per KT ya. HF per KT, jadi bagian eksponennya itu kita misalkan sebagai X. Sehingga kita dapatkan F-nya itu sama dengan ya, F-nya itu sama dengan KT per H kali X. Oke. Setelah itu F-nya ini kita turunkan sehingga kita dapatkan KT per H kali dx. Nah, kita misalkan ini adalah persamaan 3. Nah, hasil yang kita dapatkan pada persamaan 3 selanjutnya kita substitusi ke persamaan 2. Jadi kalau persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan 2, maka kita akan dapatkan ya sudah berubah fungsinya dari F menjadi X ya, karena kita sudah ubah F ke fungsi X. Sehingga kita dapatkan 8pi H per C pangkat 3. Nah, tentu F pangkat 3-nya kita ganti. Ya, F pangkat 3 kita ganti dengan yang ini. Yaitu menjadi KT per H. Nah, pangkat 3, nah, X-nya saya keluarkan, X pangkat 3. Ya. Kemudian, nah, pembagi df-nya kita ganti, yaitu KT per H kali dx. Oke. Nah, ini kita ganti df-nya. Kemudian di bawah kita ganti EX pangkat EX kurang
1. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka semua variabel-variabel yang tidak mengandung X itu adalah sebuah konstanta, ya, sebuah konstanta itu bisa kita keluarkan dari integral, ya, karena konstanta. Namun demikian saya ingin juga dulu tunjukkan bahwa ini ada di sini KT per H pangkat 3, di sini juga adalah KT per H pangkat 1. Jadi kalau kita kali maka nanti hasilnya adalah KT per H pangkat 4, ya. Ya, KT per H pangkat 4. Sedangkan X-nya pangkat 3 bisa dipindahkan, ya. Dengan demikian maka kita dapatkan UF itu jadi bisa kita tulis 8pi ya. 8pi. Nah, ini ada H. Kemudian di sini C pangkat 3. Nah, saya hapus dulu C pangkat 3. Kemudian di sini jadi KT per H pangkat 4, ya. Kemudian integral, ya. Dari 0 sampai hingga kita dapatkan X3 X pangkat 3 per kali dx per EX dikurang 1, ya. Per EX dikurang 1. Nah, ada yang menarik di sini, yaitu T pangkat 4 kita bisa keluarkan tersendiri, ya. Kemudian KT bisa kita keluarkan atau dari kurung T pangkat ini kita bisa pecah. Sehingga karena di sini H pangkat 4, kemudian di sini ada H, maka menjadi H pangkat 3. Dengan demikian kita dapatkan 8pi di sini K pangkat 4, ya. Kemudian T pangkat 3. Nah, seharusnya H pangkat 4 karena di atas ada H, maka tinggal H pangkat 3. Kemudian saya integralkan ini 0. Kemudian X dx per X kurang 1, ya. Nah, kita tuliskan saja di sini fungsi X. Nah, ini saya kurung, ya. Di sini ada T pangkat 4 keluarkan. Jadi keluarnya adalah T pangkat 4. Nah, sehingga sebenarnya ini, sebab kalau ini integral, ya, saya ingin tunjukkan dulu bahwa kalau integral X, ini pangkat 3, pangkat 3X, pangkat 3 dx, EX dikurang 1, ini nanti hasilnya sebuah konstanta, ya. Konstanta. Jadi ini merupakan sebuah nanti hasilnya menghasilkan fungsi perkalian antara fungsi zeta Riemann, fungsi zeta dengan fungsi gamma. Nah, hasilnya itu kan adalah sebuah bilangan, ya, sebuah bilangan yang besarnya sama dengan pi pangkat 4 per 15. Oke, sehingga kalau kita dapatkan 8pi K per 4 T pangkat 3 H pangkat 3, ini hasil integralnya itu adalah pi per 4 pangkat 15 T pangkat 4. Nah, ini kalau dimisalkan A, jadi ini sudah merupakan fungsi T menjadi A T pangkat 4. Nah, inilah adalah hukum hukum Stefan Boltzmann bahwa besarnya kerapatan energi itu bergantung pada temperatur pangkat 4. Namun demikian, untuk tidak mengecewakan sobat-sobat fisika, mengapa X pangkat 3 dx integral dari 0 sampai tabel hingga untuk X pangkat 3 dx dibagi dengan EX kurang 1 sama dengan pi per 4 sama dengan 15. Nah, baik, supaya tidak penasaran, saya akan tunjukkan, karena sesungguhnya untuk menyelesaikan ini cukup menggunakan beberapa persamaan fungsi-fungsi khusus. Namun demikian, kali ini saya berusaha untuk membuktikan
persamaan ini. Nah, baik, yang kita ingin buktikan adalah sebuah integral dari 0 sampai tak berhingga x pangkat 3 dx per e pangkat x sama dengan 1. Nah, secara umum, jadi secara umum, ya, secara umum persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi in, ya, 0 tak berhingga dengan xn kurang 1, ya, dx per ex. Nah, ini adalah sebuah rumusan umum, ya. Artinya kita mengawalinya dengan menggunakan rumus ini. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka berikutnya ini kita kali, ya, kita kali dengan e pangkat min ex, bisa, ya. Nah, sehingga hasilnya kalau kita kali masuk, ya, maka kita dapatkan 0. Nah, bisa saya tulis xn dikurang 1 e min ex. Itu, ya. Kemudian yang di bawah kita kali, ya, kita kali ini, yang ini kali ini kan sama dengan 1. Oke, ini kali ini sama dengan kurang e min ex, sehingga kita bisa tulis gini, dx 1 dikurang min ex. Nah, ini yang kita dapatkan, ya. Lalu misalkan kita tulis dulu persamaan 1 bintang, ya. Saya bikin dulu persamaan 1 bintang, ya. Nah, lalu 1 bintang itu ada suku yang 1 dikurang min ex. Jadi sesungguhnya suku ini kalau kita cermati, kalau kita kaji bahwa ini sama saja dengan dengan sigma, katakanlah k 0 sampai tak berhingga menjadi e min kx. Mengapa? Why? Mengapa demikian? Ya, karena sesungguhnya ini tak lain adalah deret geometri. Nah, bisa kita buktikan, ya. Nah, bisa kita buktikan. Coba saya tulis dulu e min kx dengan k dari 0 sampai tak berhingga. Nah, berarti kalau susunannya ini deretnya itu adalah 1 ditambah e min x ditambah e 2x dan seterusnya. Nah, ini kan membentuk sebuah deret geometri, ya. Membentuk sebuah deret geometri dengan rasio itu adalah berapa? E min ex, ya. Jadi rasionya itu adalah suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, ex-nya. Sehingga kalau kita ingin menentukan jumlah secara keseluruhan, maka kita gunakan rumus deret geometri, yaitu yang rumusnya A 1 dikurang R. Masih ingat ini? Ya, untuk deret yang tak berhingga. Sehingga kalau A-nya kita dapat sama dengan 1, kita tulis 1, ya. R-nya sama dengan ini. Nah, dapat kan? Berarti R-nya sama dengan 1x. Dengan demikian, yang persamaan ini sama saja kalau saya tulis K 0 tak berhingga E min KX. Oke. Nah, inilah yang terjadi pada persamaan ini. Ya. Oke, dengan demikian persamaan 1 bintang, maka persamaan 1 bintang itu menjadi, ya, jadi persamaan 1 bintang itu bisa kita ubah menjadi in, ya, integral dari 0 berhingga. Nah, ini tadi ada xn dikurang 1 dikali min ex. Oke. Kemudian yang
bahagian komponen 1/1 dikurang EX-nya itu bisa kita ganti dari K 0 sampai tak berhingga itu menjadi E min KX ya. Kemudian lalu dikali DX. Oke. Sudah bisa ditangkap. Nah, ini EX ini E pangkat eksponen min X bisa kita kalikan karena ini kan perkalian. Jadi bisa kita perkalikan ya. Bisa kita perkalikan menjadi, jadi kalau ini kita kali ini jadi nanti menjadi E sama dengan K minus dalam kurung K tambah 1X ya. Oke. Ya. Nah, kalau saya tulis gini di sini saya tulis X N dikurang 1 ya. Nah, sigma ini tetap tulis dulu K0 sampai tak berhingga. Ini kali berarti bilangan pangkatnya dijumlahkan jadi min K ditambah 1 X. Nah, ini dia. K tambah 1 X dx. Oke. Ya, sudah bisa dimengerti sampai di sini. Nah, selanjutnya saya tulis ulang itu integral dari 0 tak berhingga berapa tadi? Nah, xn kurang 1 ya, kita tulis xn dikurang 1, kemudian sigma K sama dengan 0 E min K tambah 1 X dx ya. K tambah 1 X dx. Nah, kita lihat khusus untuk bagian K. Kalau K-nya itu saya ganti dengan sebuah bilangan M kurang 1. Ya, M kurang 1. Ya, saya ganti M kurang 1. Maka kita dapatkan 0 tak berhingga, X kurang 1. K-nya kita ganti M kurang 1 sama dengan 0 tak berhingga. Maka K-nya kita ganti M kurang 1 ditambah 1 X dx ya. Sehingga ini kalau kita selesaikan maka kita dapatkan Xn kurang 1. Nah, M kurang 1 pindah ke sini jadi M 1 tak berhingga. Ini jadi E min MX dx ya. I MX dx, di mana kita ketahui bahwa M tetap adalah bilangan bulat ya, sama dengan statusnya bilangan K ya, sama dengan statusnya bilangan K. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan sederhanakan dari 0 tak berhingga, saya kedepankan ini sigma M 1 tak berhingga E min MX ya, kemudian XN kurang 1 dx. Jadi misalkan persamaan 2 bintang. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan 2 bintang tersebut ya? Nah, maka kita harus buat permisalan. Nah, kita misalkan lagi U itu sama dengan MX. Ya, saya ganti U dengan MX. Oke, sehingga kita dapatkan X sama dengan X sama dengan U per M. Oke. Nah, kalau saya turunkan ini dx-nya, nah sama dengan per M du. Nah, persamaan katakanlah ini persamaan 3 bintang. Nah, persamaan 3 bintang ini kita substitusi ke persamaan 2 bintang ya. Nah, ini kita ganti jadi semua yang variabel X kita ganti menjadi variabel U. Semua variabel X kita ganti menjadi variabel U. Ya, sehingga kita dapatkan hasil. Nah, kalau misalkan ini MX-nya sama dengan U, ya, kita ganti. Kemudian X-nya kita ganti U per M. Kemudian DX-nya sama dengan C per M DU. Oke, sehingga hasilnya itu kalau kita gantikan semua posisinya itu, saya tulis secara kasar dulu di sini.
ya, atau di sini ya bisa. Nah, kita mulai dulu. Nah, jadi fungsi IM ya. Nah, 0 tak berhingga, kemudian sigma M dari 1 tak berhingga ya. Nah, kita ganti dulu yang ini. EMX ya. EMX sama dengan E pangkat U. Nah, E pangkat minus U. Oke. Kemudian X kita ganti dengan U per M dengan pangkat N kurang 1. Berarti kita ganti dengan berapa? X sama dengan U per M. Jadi U per M dengan pangkatnya berapa ini? U N kurang 1. Ya. N dikurang 1. Kemudian DX-nya. Ini DX-nya kita ganti seper M DU. Jadi seper M. Nah, seper M DU. Oke. Nah, kita coba menyederhanakannya. Kita akan menyederhanakan lebih lanjut lagi. Kita pakai 0 tak berhingga. Nah, di sini ada seper M. Ya, ada seper M pangkat N kurang 1. Di sini ada juga seper M pangkat 1. Jadi kalau dijumlahkan khusus untuk seper M-nya N kurang 1 dikali dengan seper N pangkat 1 ya, maka hasilnya akan kita dapatkan M1, maka kita dapatkan hasilnya adalah seper M ya, kita dapatkan seper M pangkat N ya. Seper M pangkat N, maka kita dapatkan hasilnya adalah seper M pangkat N. Jadi seper M-nya sudah selesai. Kemudian di sini ada E pangkat minus U ya. Tetap kita tulis. Kemudian di sini ada UN pangkat 1. Nah, U pangkat N kurang 1 kali TU. Nah, sekarang kita tinggal mencoba memisahkan. Karena ini bagian M ya, maka bisa kita tulis sigma seper M pangkat N. Oke, sigma seper M pangkat N, M dari min 1 sampai tak berhingga, kemudian integral 0 tak berhingga, ya, sama dengan UN kurang 1 E pangkat minus U DU. E pangkat min 1 minus U DU. Nah, perlu saya jelaskan, bahagian ini disebut dengan zeta, fungsi zeta N. Nah, N. Sedangkan bagian ini adalah fungsi gamma. Ya, namanya fungsi gamma N, karena ini N. Iya, fungsi gamma N, zeta N. Jadi namanya fungsi gamma N. Oke, dengan demikian kita bisa katakan bahwa tunggu dulu ya. Dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa IN itu ya, IN tadi itu adalah integral dari 0 tak berhingga ya X N kurang 1 ya. Ya tadi X N kurang 1 E pangkat 1 dikurang min EX DX. Nah, ini kan tadi yang asalnya kita cari. Coba saya tunjukkan dulu. Nah, ini tadi IN sama dengan, nah ini tadi XN. Jadi kita ubah jadi XN kurang 1 DX, EX kurang 1. Ini tadi yang kita dapatkan kan. Ini yang kita selesaikan dari awal, XN kurang 1. Dan hasil akhirnya itu adalah merupakan didapat perkalian antara theta N kali gamma N. Nah itu. Jadi theta N dikali gamma N. Nah, apa kaitannya dengan yang kita tuliskan tadi? Integral 0 tak berhingga X pangkat 3 ya. 1 dikurang min EX DX. Nah, karena X-nya pangkat 3, berarti kan bisa kita tulis IN sama dengan 0
tak berhingga ini sama dengan X 4 kurang 1. 1 dikurang E min EX dx. Berarti zeta N-nya itu sama dengan 4. Jadi zeta 4 kali fungsi gamma 4. Oke. Jadi zeta N zeta 4 kali fungsi gamma 4. Dengan demikian kita lihat. Jadi kalau integral 0 tak berhingga X pangkat 3 dx 1 dikurang min EX ya. Nah, ini sama dengan zeta berapa? Zeta 4 kali fungsi gamma 4. Nah, kita lihat di tabel zeta 4. Nah, zeta 4 itu adalah yang bahagian ya, yang bahagian apa? Yang bahagian ini adalah bahagian pi per 4 kali 90. Ini karena zeta 4 ya. Zeta 4 itu sama dengan pi per 4 per 90. Sehingga kita dapatkan ya sama dengan pi per 4 per 90. Sedangkan gamma 4 itu tak lain adalah 4 kurang 1 faktorial. Dengan demikian kita dapatkan pi per 4 per 90 dikali, karena gamma faktor sama dengan 3 faktorial. Sehingga kita dapatkan pi per 4 per 90 kali 3 kali 2, kali 1. Berarti 6 dengan 90, 6 per 90 itu kan bisa menjadi pi per 4 bagi 15. Nah, inilah yang kita dapatkan tadi sebagaimana yang kita tuliskan yang ini. Ya, kita dapatkan ini. Oke. Jadi sudah terbukti bahwa X integral 0 tak berhingga X pangkat 3 dx, X pangkat 3 sama dengan pi per 4, hasilnya sama dengan pi pangkat 4 per 15. Ya. Dengan demikian, secara spesifik kita bisa tuliskan bahwa sebagai fungsi temperatur lah, kerapatan energi, hukum Stefan Boltzmann itu adalah 8 pi ya, K per 4, kemudian pi per 4, kemudian C pangkat 3, H pangkat 3 bagi 15 kali T pangkat 4. Nah, inilah yang disebut sebagai A konstanta, A T pangkat 4. Nah, secara eksperimen bahwa persamaan Stefan Boltzmann itu adalah emisivitas koefisien, ya, di mana ini adalah emisivitas yang bergerak dari 0 sampai 1, sedangkan ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, di mana hubungan antara A dengan konstanta Stefan Boltzmann itu adalah di mana konstanta Stefan Boltzmann A kali C per 4. Jadi kalau perhitungan secara teoretik menggunakan ini, maka hasilnya hampir sama dengan secara eksperimen, di mana konstanta Stefan itu sekitar 5,67 kali 10 pangkat minus minus 8 ya, atau sekitar itulah ya, minus saya juga sudah agak lupa pangkatnya ya, sekitar dapat sekitar minus 8 atau minus berapa 12 ya itu. Tapi artinya kalau kita menggunakan nilai-nilai yang ada pada angka A di sini, kemudian dikali dengan C dibagi dengan 4, maka sesungguhnya hasil secara teori itu juga sekitar 5,6 dan seterusnya. Sedangkan ini juga akan mendapatkan hasil secara eksperimen 5,67 dan seterusnya. Jadi perbedaannya itu hanya terletak di dua angka di belakang koma yang agak berbeda, baik secara teori maupun secara eksperimen. Nah, namun demikian tentu saja pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara teori sedikit mungkin agak ada sedikit penyimpangan sedikit dengan angka-angka yang berapa angka di belakang koma, dan itu yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan.
Baik, sobat-sobat fisika, demikianlah penjelasan singkat ini. Jadi oke, saya lihat dulu di buku referensi. Oke, 5,67 kali 10 pangkat 8 watt ya. Kali 10 pangkat 8 watt per untuk konstanta Stefan Boltzmann, meter bujur sangkar, Kelvin pangkat 4. Jadi secara teori konstanta Stefan Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt meter bujur sangkar dikali dengan Kelvin pangkat 4. Tetapi kalau kita mencari secara teori dengan memasukkan nilai-nilai yang terdapat pada konstanta A ini, maka hasilnya ya berkisar 5,6. Yang perbedaannya itu di 2 angka ya, perbedaannya terletak, tetapi ordernya tetap sama dengan 10 pangkat minus 8. Nah, dari ini bisa kita menunjukkan bahwa hukum radiasi Planck cukup diyakini mendekati dengan hasil-hasil eksperimen. Baik, sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan, mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan utamanya memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita miliki. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.